Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta pelatihan jarak jauh PAI SMP Kalimantan Barat yang saya muliakan. Pada saat ini kita sudah memasuki KB pertama atau kegiatan belajar pertama yang bertajuk analisis SKL KIKD dan penyusunan indikator pencapaian kompetensi PAI BP SMP. Baik, teman-teman yang saya hormati, saya coba akan menjelaskan dengan menggunakan screen ya, bahwa jika kita, bentar ya, oke, saya coba share screen, ya. Ya, inilah materi kita, analisis SKL KIKD PAI SMP. Kompetensinya bahwa dalam pelatihan jarak jauh ini, ketika kita hendak mencoba menganalisis SKL KIKD, maka diawali dari bagaimana menjelaskan SKL-nya dulu, atau standar kompetensi lulusan PAI dan budi pekerti SMP. Kemudian kita menjelaskan kompetensi inti dari PAI dan budi pekerti SMP, dan mengidentifikasi KD PAI dan budi pekerti SMP, karena KD ini banyak ya, nanti kita akan jelaskan ke depan. Kemudian kita akan mencoba mengidentifikasi indikator KD PAI dan budi pekerti SMP, barulah kita sampai mencoba menganalisis keterkaitan SKL KIKD dan indikator PAI dan budi pekerti SMP. Teman-teman yang saya hormati, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3-nya, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, maka dalam mencapai tujuan pendidikan nasional ini, ya, seperti layaknya kita hendak pergi melakukan perjalanan ke satu tempat, misalnya ke Surabaya atau ke Bandung, maka kita pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk ketercapaian sehingga sampai ke tempat tujuan tersebut. Ya, dari mulai tiket, kemudian akomodasi, segala sesuatunya ya, bahkan sampai sekarang ada tes rapid dan sebagainya. Nah, itu semua sudah kita persiapkan segala sesuatunya. Termasuk kita memperhitungkan durasi waktu perjalanan, berapa lama kita sampai ke sana, dan apa saja yang bisa kita lakukan selama perjalanan sampai ke sana. Nah, ketika sampai di sana nanti kita mencapai tujuannya kemana, menggunakan kendaraan apa, dan seterusnya. Nah, begitu pula dalam melakukan pembelajaran, ya, bahwa ada yang dinamakan dengan SKL, yaitu standar kompetensi lulusan. Ya, menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016 bahwa standar kompetensi lulusan di SMP, jadi setelah 3 tahun peserta didik menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama, maka menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dikatakan untuk kompetensi sikapnya, yaitu diharapkan ya, peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, serta sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarganya, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Nah, jika teman-teman perhatikan, SKL SMP ini sudah lebih berkembang tentunya, di mana di ruang lingkupnya ya, yaitu tidak hanya sekedar sampai bangsa dan negara, tetapi juga hingga mencapai ke kawasan regional, yang berarti wilayahnya tentu lebih luas ya, cakupan wilayahnya lebih luas. Ini berarti bahwa cakupan standar kompetensi lulusan anak-anak SMP, ya, peserta didik di SMP ini sudah wawasannya diharapkan sudah mencapai kepada wawasan internasional
ya, meskipun masih terbatas di kawasan regional Asia Tenggara misalnya, seperti itu. Nah, untuk pengetahuannya, diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Ini berarti bahwa peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan ya secara komprehensif, ya, baik faktual, konseptual, prosedural maupun metakognitif yang berkenaan dengan iptek, seni dan budaya, dan mampu menyelesaikan ya, menyelesaikan apa? Menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam serta bangsa, negara, dan kawasan regional. Nah, ini juga pengetahuan ini juga didukung dengan kompetensi keterampilan, yaitu di mana mereka memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Dalam artian, kompetensi keterampilan ini mendukung daripada kompetensi pengetahuannya, di mana ketika peserta didik sudah memiliki pengetahuan, maka dia anggap atau diharapkan bisa melakukannya atau memiliki keterampilannya berkaitan dengan pengetahuan tersebut secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, serta kolaboratif dan komunikatif ya, dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Nah, ini teman-teman yaitu SKL SMP yang harus kita pahami ya. Nah, dari standar kompetensi lulusan yang 3 tahun tersebut ya, maka dijelaskan secara rinci di dalam kompetensi inti. Kompetensi inti sekolah menengah pertama. Nah, kompetensi inti ini berkaitan dengan satu mata pelajaran tertentu. Jadi, kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkatan kelas, gitu ya. Nah, kompetensi inti ini, teman-teman, berkaitan dengan pengembangan daripada kompetensi yang 3 tadi. Ya, bahwa kompetensi sikap itu dikembangkan dengan atau dalam kompetensi inti sikap spiritual dan sosial, serta kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. Jadi pengembangan daripada kompetensi yang 3 tadi menjadi 4 kompetensi yang diistilahkan sebagai KI 1 ya. KI 1 yaitu kompetensi inti sikap spiritual, KI 2 kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan yaitu KI 3 dan kompetensi inti keterampilan KI 4. Nah, ini setiap tingkat kelasnya memiliki kompetensi yang pokok begitu ya. Nah, dalam kompetensi inti ini kemudian di breakdown ya atau dirincikan kembali dengan berbagai kemampuan dasar ya, berbagai kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, contoh untuk PAI SMP kelas 7. Oh ya, teman-teman tahu ya, KD PAI SMP itu kita ambil dari mana? Iya, betul sekali dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016 lampiran ke-31 ya, teman-teman. Nah, ini ya. Oke, saya coba di sini ada nggak ya? Oh, tidak ada. Nanti saya coba tunjukkan ya. Kita coba buka ya. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 lampiran 31 yang berisi KI KD Pendidikan Agama Islam. Nah, dan budi pekerti SMP MTS. Beginilah teman-teman sosok daripada KI-KD yang lampiran 31 ini, di mana KI-KD PAI SMP, PAI-BP SMP MTS ini, teman-teman bisa menjumpai bunyi KD-KD dari KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 ya, dari mulai kelas 7, 8, dan 9. Oke. Seperti ini ya, dari kompetensi inti 1
bahwa di kelas 7 contohnya ya, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2, sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dalam atau dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Nah, KI 1 dan KI 2 ini adalah kompetensi inti sikap ya. Jadi teman-teman, tidak heran kalau nanti kata kerja operasionalnya adalah misalnya KI 1 nih ya, menghargai dan menghayati. Karena apa? Karena berkaitan dengan sikap spiritual, yaitu ajaran agama yang dianutnya. Kemudian di KI 2 yaitu kata kerja operasionalnya adalah menunjukkan perilaku jujur dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu teman-teman lihat di dalam KDKI 1 ya, KDKI 1 ini bunyinya terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar dan pemaaf. Kemudian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha waspada, Maha mendengar dan Maha melihat. Dan seterusnya, ini 1 sampai 13. Ya. Artinya KDKI 1 KDKI 1 ya. Mencerminkan bahwa di sana adalah kompetensi sikap spiritual. Begitu pula dengan KDKI 2 ya, di mana sama ada 13 poin ya. Di situ menunjukkan bahwa adanya kompetensi sikap sosial, di mana di sana ada kompetensi bahwa anak-anak yang diharapkan bisa menunjukkan perilaku ikhlas, seperti ya, menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, kemudian Quran Surat Al-Rahman ayat 33 dan hadis-hadis terkait. Dan seterusnya ya, sampai ke 2.13. Teman-teman, jadi di sini nampak ya secara visual ya, teman-teman bisa melihat ada kode di sini ya, 1.13 itu berarti apa? KDKI 1, KD ke-13 dari KI 1. Ini KD ke-13 dari KI 2, begitu ya. Jadi nyaman sekali teman-teman bisa melihatnya. Nah, kemudian untuk KI pengetahuan, di sini ada bagaimana kompetensi inti pengetahuan ini memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, sama seperti KI 1 dan 2, KI 3 ini juga merupakan mengandung materi pokok begitu ya. Ya, jadi mengandung materi pokok, tetapi dari kata kerja operasionalnya kita pahami, kita lihat bahwa di sini memahami berarti diharapkan peserta didik ini memiliki fungsi kognitif ya, pengetahuan secara kognitif begitu. Jadi bisa memahami begitu ya, bisa memahami. Nah, teman-teman dilihat KD-KD-nya ya. Sini 3.1 yaitu memahami makna Quran Surat Al-Mujadilah atau surat ke-58 ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jumlah KD KI 3 sama seperti KD KI 1 dan KD KI 2 yaitu ada 13. Nah, kemudian ini adalah kompetensi pengetahuan ya. Nah, untuk menunjang kompetensi pengetahuan, jadi kalau anak-anak udah tahu, bagaimana kita bisa lihat mereka punya kompetensi yang komprehensif di sisi pengetahuan dan keterampilannya, maka ketika mereka sudah tahu, sudah paham, maka diharapkan mereka bisa terampil melakukan sesuatu ya, yaitu misalnya dianggap bisa memahami makna Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan seterusnya, maka ditunjang dengan kompetensi keterampilan, yaitu bisa membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 ya, dengan tartil misalnya. Kemudian bisa menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis terkait dengan lancar. Kemudian juga menyajikan
keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 nih maksudnya ya, kurang 1 angka nih. Dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Jadi teman-teman, dari KD yang pengetahuan yang hanya 1, kemudian ditunjang oleh kompetensi keterampilan yang jumlahnya ada 3. Bisa membaca, bisa menunjukkan hafalan, dan bisa menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu. Jadi menyajikan itu ya bisa mempresentasikan, bisa menampilkan, bisa menunjukkan, dan seterusnya dalam sesi keterampilannya atau dalam kompetensi keterampilannya. Dan seterusnya ya, jadi kalau kita lihat ini untuk kompetensi dasar keterampilan di kelas 7 itu sama, 13 juga. Jadi seimbang ya. KDKI 1 13 poin, KDKI 2 13 poin, KDKI 3 13 poin, dan KDKI 4 13 poin. Yang menjadi catatan tersendiri adalah KD-KD dalam sub bidang studinya, yaitu misalnya kalau kita lihat dari kontennya ya, ada Quran Surat Al-Mujadilah, ada hadis tentang menuntut ilmu, ya sama di 3.2 juga sama ya, memahami makna Quran Surat An-Nisa ayat 156 dan seterusnya, serta hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah ini catatannya adalah untuk KD keterampilannya dia terdiri dari 3 KD dalam satu poin ya. 3.2 KD pengetahuannya, sedangkan di KD keterampilannya 4.2.1, 4.2.2 dan 4.2.3. Demikian teman-teman, ini salah satu contoh saja untuk kompetensi dasar yang ada di dalam lampiran 31 Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Baik, dari keterangan tadi, maka sudah semakin jelas ya bagi kita untuk melihat KD-KD PAI SMP secara komprehensif. Misalnya, saya ambilkan contoh KD PAI SMP kelas 7. 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Itu adalah sikap spiritualnya. Nah, kemudian kita pasangkan dengan KD-KD yang memuat materi atau konten yang sama dari sikap sosialnya, yaitu 2.1, yaitu menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait. Nah, itu sikap sosialnya. Nah, kompetensi dasar sikap ini diberikan secara sebagai penyerta dari pengetahuan dan keterampilan. Artinya diberikan dengan menggunakan metode pembiasaan ataupun metode keteladanan ya. Juga ada juga metode yang lain, misalnya dengan tarkib dan takhib ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman, untuk kompetensi sikap ini diberikan secara sebagai penyerta daripada pengetahuan dan keterampilan secara pembiasaan ya. Nah, untuk itu maka mari kita lihat kompetensi pengetahuannya, di mana 3.1 yaitu memahami makna Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Ya, jadi pokok dari kompetensi ini adalah ketika peserta didik bisa memahami makna Quran Surat Al-Mujadilah, Quran Surat Ar-Rahman dan hadis terkait tentang menuntut ilmu, maka seperti tadi kita pahami bahwa mereka harus bisa membacanya juga. Ya, jadi membaca dengan tartil. Membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil. Kemudian mereka bisa menunjukkan hafalannya tentang Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait dengan lancar. Kemudian juga mereka bisa menyajikan keterkaitan
antara semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Demikian teman-teman, jadi KDKI 1 sampai kepada KDKI 4 ini semua saling menunjang dalam materi pokoknya. Ya, jadi penguasaan materi pokoknya yaitu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Ya, tetapi difahami atau dikuasai oleh peserta didik secara komprehensif dari sikapnya, pengetahuannya maupun keterampilannya. Demikian ya. Ini salah satu contoh saja. Nah, maka untuk itu teman-teman, mari kita coba lihat ya. Dalam bidang studi PAI BP SMP ini, kita lihat ada semacam pembagian di KD-KD tadi ya, di lampiran 31 tadi, bahwa ada KD-KD yang memang memuat submateri pokoknya Quran dan hadis gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita analisis, nah ini ya, pentingnya menganalisis itu seperti itu. Jadi kita lihat dari mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9, ada berapa sih KD-KD yang membahas tentang Quran dan hadis ya. Oh, ternyata kita peroleh ada 6 KD pengetahuan dan 18 KD keterampilan. Nah, itu berarti bahwa dari setiap satu KD pengetahuan itu ditunjang dengan 3 KD keterampilan. Ya, jadi betapa teman-teman ini harus mempersiapkan waktu secara atau mempersiapkan segala sesuatunya ya, bukan hanya sekedar waktu ya, termasuk medianya, termasuk metodologinya, untuk bisa memenuhi kompetensi keterampilan ini di dalam satu kompetensi pengetahuan, seperti itu ya. Dan jangan lupa ini 3 tahun sih ya, jadi selama SMP gitu ya. Jadi selama 3 tahun dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu ya. Nah, untuk akidahnya, materi yang kompetensi yang memuat materi akidah ada 6 KD pengetahuan dan 6 KD keterampilan. Jadi balance ya. Kemudian akhlak juga ada 9 KD pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian fikih ada 12 KD pengetahuan dan keterampilan, serta sejarah peradaban Islam 7 KD pengetahuan dan keterampilan. Adapun penyebarannya nanti teman-teman bisa melihat ya, atau bisa menganalisis sendiri bagaimana penyebarannya. Apakah di kelas 7 lebih banyak daripada kelas 8 atau di kelas 9 dan seterusnya. Nah, teman-teman silakan melakukan pemetaan ya, pemetaan secara lebih mendetail tentang kompetensi PAI di SMP ini. Baik teman-teman, saya coba hadirkan satu kolom ya tentang keterkaitan antara SKL, KI, KD. Ya, jadi teman-teman mesti dong ada keterkaitan antara standar kompetensi lulusan dengan bunyi KI serta bunyi KD-nya ya. Walaupun nanti KD-nya banyak sekali, boleh teman-teman angkut ya satu atau ambil satu contoh kompetensi dasar saja. Ada nggak keterkaitannya antara KD, KI, dan SKL tersebut? Nah, bagaimana hasil analisis yang teman-teman miliki atau teman-teman dapatkan gitu ya? Kenapa? Karena dari kompetensi sikap yang diharapkan di SKL, apakah memang benar sudah bisa tertunaikan atau tertuntaskan dengan kompetensi dasar yang ada, ataukah belum? Ya, ini bisa membantu kita mengetahui apakah atau sejauh mana ketercapaian SKL selama 3 tahun dari KI dan KD yang ada, gitu ya. Jadi jangan asal terima saja, tetapi kita sendiri tidak memahami secara spesifik ya setiap kompetensi dasar yang sudah ada. Apakah bisa KD yang ada ini mencapai standar kompetensi lulusan dari kompetensi sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya gitu ya. Nah, silakan teman-teman coba menganalisis, mencoba menelaah dari 3 aspek tersebut. Ya, dengan menggunakan format seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan formatnya secara tabel seperti ini atau memang mau dideskripsikan, boleh saja, silakan ya. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan mencoba mengidentifikasi indikator pencapaian kompetensi. Ya, IPK ini teman-teman adalah perilaku yang dapat diukur. Ya, perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian
ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Jadi ketika kita ingin menuntaskan suatu KD, maka kita lihat ada nggak perilaku yang bisa diukur, yang bisa dilihat, yang menunjukkan ketercapaian daripada kompetensi tersebut. Maka kita harus merinci berbagai indikator atau tanda-tanda dalam ketercapaian kompetensi itu. Maka ini istilahnya disebut dengan IPK. Ya. Nah, IPK dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional, teman-teman. Ya, kata kerja operasional ini yang bisa diukur mencakup pengetahuan sikap dan keterampilan. Ya, kita menggunakan kata kerja operasional yang ada di dalam taksonomi Bloom revisi Anderson yang terbaru, ya, bahwa ya seperti ini ya. Jadi untuk KKO pengetahuannya bahwa Bloom menganggap untuk manusia memiliki tahapan ya dari mulai C1 sampai ke C6. C ini artinya kognitif ya atau kognitif. Ya, jadi level C1 jadi orang itu dianggap tahu dulu gitu ya. Tahu. Nah, bagaimana mereka bisa tahu? Mereka bisa mengutip, bisa menyebutkan, bisa menggambar, bisa mengidentifikasi, ya, bisa membacanya secara zahar misalnya, bisa menghafalnya gitu ya. Nah, ini masih dianggap di tahap mengetahui saja ya atau knowing gitu ya. Nah, kalau di tahap berikutnya setelah mereka tahu, peserta didik setelah mereka mengetahui, maka mereka sudah berada pada level paham, memahami atau pemahaman. Ya, ini disebutnya dengan C2 ya, yaitu mereka bisa misalnya bisa menjelaskan, bisa merinci, bisa membandingkan, bisa menghitung, ya, bisa mencontohkan, bisa membedakan, ya, dan seterusnya. Ini ada di dalam ranah pemahaman, karena mereka tidak bisa melakukan menjelaskan kalau mereka tidak tahu dulu gitu ya. Jadi tentu saja ini semacam tangga gitu ya, dari mulai C1 kemudian naik ke C2. Nah, kalau sudah mereka paham, naik lagi ke C3 yaitu di tahap aplikasi. Ya, bagaimana peserta didik atau seorang manusia, anak didik kita bisa menyesuaikan, bisa mengurutkan, bisa menentukan, ya, bisa menerapkan, bisa membiasakan, mendemonstrasikan dan seterusnya dalam tahap pengetahuan tentunya ya. Nanti teman-teman tahu bedanya antara kata kerja operasional untuk pengetahuan nanti dilihatnya dari apa? Oh iya, dari tes misalnya ya. Nah, dari situ akhirnya mereka bisa menerapkan di dalam misalnya dalam pemahaman mereka dalam kehidupan sehari-hari atau misalnya dalam menyelesaikan suatu masalah ya, diberikan contoh kasus misalnya mereka bisa menerapkannya. Nah, ini sudah pada tahap C3. Nah, setelah C3 mereka bisa menganalisis lagi ya di tahap selanjutnya, yaitu kita tahu ya untuk menganalisis ini memerlukan beberapa perangkat pengetahuan pendukung ya. Oleh karena itu tahap analisis ini sudah dianggap lebih luas ya dalam pengembangan pengetahuan gitu, sehingga mereka kata kerja operasionalnya ditunjukkan tahap menganalisis ini dengan misalnya bisa mengkategorize ya, bisa menganalisis, kemudian bisa mendeteksi, bisa mendiagnosa, bisa menegaskan, bisa merasionalkan, bisa mengelompokkan secara lebih detail begitu ya. Kemudian bisa merinci, bisa membuat diagramnya, mendiagramkan artinya deskripsi bisa dibuat secara diagram dan seterusnya. Jadi teman-teman di dalam C4 ini tahap pemikiran anak-anak kita sudah semakin luas ya. Tentu saja
mereka akan mengaitkan beberapa hal yang berkaitan dengan pokok materi tersebut. Nah, tidak bisa menganalisis kalau tanpa referensi. Jadi, dalam menganalisis ini tentu mereka harus menyiapkan berbagai macam perangkat yang diperlukan untuk dapat bisa membuat sebuah analisa yang dalam, yang seimbang, sesuai dengan kemampuan peserta didik juga, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, dievaluasi ya, atau tahap selanjutnya bahwa dari namanya saja peserta didik diharapkan bisa melakukan tindakan evaluasi gitu ya, bisa melihat, meninjau gitu ya, bisa meninjau. Oh, di sini ada kata kerja operasionalnya, misalnya bisa mempertimbangkan, bisa menilai, bisa membandingkan secara lebih dalam ya. Kemudian bisa menyimpulkan, bisa mengkritik ya. Kemudian mereka bisa menilai, bisa memperjelas, bisa menafsirkan. Nah, artinya di C5 ini teman-teman, kemampuan anak-anak peserta didik kita sudah lebih tinggi lagi. Ya, tentu saja kata kerja operasional yang digunakan berkaitan dengan kata kerja evaluasi, mengevaluasi. Dan terakhir, menurut Bloom, kemampuan peserta didik adalah sampai kepada kreasi, yaitu di C6. Apa itu kreasi? Kreasi itu menciptakan sesuatu. Artinya setelah mereka selesai menganalisa dan bisa menilai sesuatu, maka diharapkan dia bisa melakukan atau membuat sebuah solusi, membuat sesuatu kreasi ya yang bisa menjadi pengembangan daripada materi pokok itu gitu ya, sehingga orang-orang bisa memanfaatkan hasil kreasinya tersebut gitu ya. Maka menurut Bloom versi Anderson ini, kreasi ini menjadi level tertinggi yang ada di C6. Di mana kata kerja operasionalnya ada di sana, ada mengabstraksi, ada menganimasi, jadi membuat animasi ya, kemudian bisa mengkategorikan, bisa mengkode, bisa mengkombinasikan ya. Termasuk di sini membuat aplikasi ya, bisa menghubungkan, bisa menciptakan, mengkreasikan, dan seterusnya. Jadi teman-teman yang saya hormati, kata kerja operasional ini penting untuk kita pahami dan kita manfaatkan dalam penyusunan IPK berkaitan dengan kata kerja operasional yang digunakan dalam kompetensi dasar. Ya. Nah, kita juga mencoba melihat kata kerja operasional keterampilan, di mana di sana ada P ya. P itu artinya psikomotor. Psikomotornya menurut Bloom ya, di sana mulai dari P1 sampai P5 ya, di mana ada kata meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Ya. Meniru itu kata kerja keterampilan yang paling dasar di P1. Kenapa? Karena di sana anak hanya mengikuti gitu ya, mengikuti, mereplikasi, menyalin ya, kemudian menggabungkan, menyesuaikan dan seterusnya ya. Jadi hanya duplicate ya untuk P1. Nah, selanjutnya keterampilan yang berikutnya yang dia miliki setelah bisa meniru tadi, dia bisa memanipulasi, artinya melakukan satu perubahan dari apa yang dia sudah tiru ya. Seperti dia misalnya kalau menggambar tapi nggak jiplak lagi gitu ya, dia buat sendiri sesuai dengan daya hayalnya. Jadi dia bisa melakukan, bisa mengoreksi, bisa mendemonstrasikan, tetapi dengan kemampuan yang dia miliki sendiri. Nah, kemudian ada presisi di sini, ada presisi di mana di presisi ini P3 menunjukkan ya bisa melengkapi, mengkalibrasi atau mengendalikan serta memproduksi ya di sini ya. Ada juga artikulasi, di mana artikulasi ini teman-teman peserta didik bisa sampai membangun, melakukan pengembangan ya, bisa mengintegrasikan, artinya menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain, kemudian ia aplikasikan dalam keterampilannya. Nah, subhanallah ya, sudah sampai kepada P3, P4, dan apalagi sampai naturalisasi atau P5, di mana mereka sudah meng-create sendiri, mendesain, menciptakan, mengelola.
ini artinya kompetensi keterampilannya sudah semakin tinggi. Nah, di mana letaknya kompetensi, keterampilan dan pengetahuan untuk PAI SMP? Nah, kita lihat ya. Kita ambil satu contoh KD. Jika 3.11 yaitu memahami tata cara puasa wajib dan puasa sunnah, maka kita lihat kata kerja memahami itu adanya di mana? Adanya di C2 ya. Maka indikator pencapaian kompetensinya tidak boleh lebih dari C2. Kalaupun mau lebih, misalnya kita lihat kemampuan anak-anak kita, apakah mereka sanggup untuk bisa melampaui daripada standar C2 ya. Kalau misalnya belum atau ketersediaan sarana misalnya atau kemampuan kita sendiri sebagai guru kurang menunjang gitu ya, kurang mendukung daripada ketercapaian lebih dari C2, maka kita sendiri harus bisa adil gitu ya, harus bisa menyesuaikan. Misalnya IPK-nya mulai dari C1 dulu ya teman-teman, yaitu misalnya dari memahami tata cara puasa wajib dan puasa sunnah, kita lihat dulu peserta didik 3.11.1 yaitu menyebutkan pengertian puasa ya. Tahu dulu dong pengertian puasanya apa ya, kok bisa ada puasa wajib, ada puasa sunnah kan. Sebelum sampai ke sana berarti tahu dulu pengertian atau definisi puasa itu apa. Nah, kemudian di 3.11.2 kita lihat di sana sudah mulai naik ya ke dalam pemahaman ya, bahwa peserta didik mampu menjelaskan perbedaan. Nah, menjelaskan perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah. Ini menjadi kompetensi yang kita inginkan mereka miliki. Kemudian di 3.11.3 menjelaskan tata cara puasa wajib dan 3.11.4 menjelaskan tata cara puasa sunnah. Nah, ini adalah IPK yang ada di dalam pengetahuan ya. Gimana Bun, sudah sampai memahami belum? Nah, kalau kata kerja operasionalnya menjelaskan, yaitu sudah bagian daripada C2. Berarti sudah sampailah kepada kompetensi yang dikehendaki, yaitu di C2. Bagaimana dengan keterampilannya teman-teman? Keterampilannya itu diharapkan di KD-nya menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, ketika menyajikan ini adanya di presisi atau di P3, maka diharapkan mereka melakukan satu proses kegiatan, misalnya dengan menggunakan cooperative learning misalnya ya, sehingga mereka bisa mengumpulkan atau bisa memiliki kajian tentang hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah, sehingga mereka bisa menyajikannya kepada orang lain. Dalam arti menyajikan ini boleh berbentuknya tulisan, boleh berbentuknya presentasi, boleh berbentuk misalnya produk ya, produknya misalnya apakah peta konsep ataukah bentuknya diagram ya, itu diserahkan kepada gurunya, tergantung kepada metodologi yang mau teman-teman gunakan ya. Maka ketika kita mengambil IPK-nya 4.11.1 yaitu mempresentasikan hikmah pelaksanaan puasa wajib, nah itu tentu berbeda dengan 4.11.2 yaitu mempresentasikan hikmah pelaksanaan puasa sunnah. Nah teman-teman, dari 6 IPK yang kita buat, berarti memerlukan berapa lama waktunya nanti. Kemudian medianya yang digunakan apa saja, bahan ajarnya yang digunakan dari mana saja, referensinya, dan seterusnya. Ini akan menjadi acuan bagi seorang guru PAI SMP untuk dapat menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka menuntaskan KD 3.11 4.11 tersebut. Ya, teman-teman bisa dipahami insya Allah ya. Oke, karena itu mari kita melatih diri kita untuk bisa menyusun IPK PAI BP SMP dari KD yang kita ambil secara acak ya. Misalnya dari saudara mengampu kelas berapa, silahkan ambil KD pengetahuannya dan KD keterampilannya, tentu saja sepasang ya. Jadi misalnya kalau KD-nya 3.11 maka keterampilannya 4.11 dan seterusnya. Silakan dibuat indikatornya.
Nah, rambu-rambunya indikator itu mulai dari kompetensi terendah hingga kompetensi yang ada di kompetensi dasar. Dilihat dari mana? Dari KKO-nya. Ya, sehingga minimal indikator yang dibuat itu 2, gitu kan? Kenapa? Karena misalnya kalau C1 saja, dia harus bisa mengetahui konsepnya, kemudian dia sampai di pengetahuannya, dia dari mulai konseptualnya sampai kepada misalnya prosedurnya ataukah dalam faktualnya dan seterusnya ya. Jadi jumlah indikator minimal 2 itu sangat representatif ya. Adapun kalau keterampilan kita sesuaikan dengan materi pokok yang ada di dalam KD tersebut ya. Teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Selamat bekerja. Mudah-mudahan bisa menambah keterampilan dalam menganalisis SKL, KI, KD dan menyusun IPK di PAI BP SMP. Untuk itu saya ucapkan selamat bekerja, selamat menganalisis dan mencoba membuat keterkaitan antara kompetensi di SKL, KI, dan KD PAI BP SMP. Mana aja. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.